Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan hardware, software, dan brandware, yang dimana kita ketahui bahwa ketiga komponen tersebut memiliki peranan dan andil serta fungsinya masing-masing dalam mengoperasikan suatu teknologi. Perlu kita ketahui bahwa ketiga komponen tersebut memiliki peranan yang sangat erat dengan teknologi informasi, di mana teknologi informasi sudah sering kita dengar di masyarakat. Salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan suatu informasi. Perangkat yang digunakan contohnya adalah komputer. Bagaimana komputer itu bisa beroperasi dengan baik? Nah, itu dikenal dengan istilah sistem komputer. Dimana untuk penjelasannya bahwa sistem komputer itu merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen komputer yang saling berinteraksi antara satu sama dengan yang lain, dengan memiliki fungsi dan peranan serta tugasnya masing-masing. Di mana sistem komputer tersebut terdiri dari perangkat keras, kemudian perangkat lunak, perangkat pemikir atau brandware. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu dari ketiga komponen dari sistem komputer tersebut. Yang pertama adalah perangkat keras komputer atau dikenal dengan istilah hardware. Didefinisikan ini sebagai perangkat keras. Perlu kita ketahui juga bahwa perangkat keras ini dimana memiliki bentuk dan dapat disentuh sehingga mudah untuk diidentifikasi bahwa itu adalah perangkat keras. Di sini ada pengenalan dari James O'Brien yang menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari hardware. Artinya, pengertian dari perangkat keras komputer itu adalah segala satu bentuk atau komponen yang dapat disentuh dan memiliki bentuk. Kemudian, di perangkat keras komputer ini, contohnya adalah yang pertama seperti CPU, RAM, monitor, keyboard, printer, dan scanner. Selanjutnya adalah perangkat keras komputer terdiri dari perangkat masukan. Perangkat masukan ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data seperti data teks, gambar, suara ke dalam sistem komputer. Contohnya adalah perangkat keras keyboard. Kemudian ada perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan ini perangkat yang mengolah data-data yang masuk ke dalam komputer kemudian dieksekusi. Semakin baik, semakin tingginya suatu perangkat keras pemrosesan ini, maka semakin baik pula, semakin cepat pula dalam proses pengolahannya. Contohnya adalah CPU atau singkatannya dari Central Processing Unit, di mana perangkat ini seluruh proses, seluruh data, lalu lintas pemrosesan data masuk ke dalam CPU atau prosesor ini. Lalu kemudian ada perangkat keluaran. Perangkat keluaran ini merupakan perangkat akhir dari proses pengolahan data untuk melihat hasil dari data yang kita olah dalam bentuk baik itu nanti dimasukkan ke kertas menggunakan printer atau dapat ditampilkan menggunakan monitor. Nah, printer ini yang sering kita gunakan dan sering sekali kita lihat di mana-mana. Banyak orang menggunakan printer sebagai media untuk menampilkan hasil dari pengolahan data. Contoh yang kedua adalah monitor. Banyak ya jenis-jenis monitor, ada LCD, ada LED, dan sebagainya. Kemudian ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan ini merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan data yang nantinya data tersebut dapat kita buka di kemudian hari. Jenis-jenis dari perangkat penyimpanan ini ada dua, ada volatile dan ada non-volatile. Kalau penyimpanan volatile itu contohnya adalah RAM, sedangkan hard disk itu non-volatile. Apa itu volatile? Volatile itu adalah data akan hilang apabila komputer atau sistem komputer mati. Sedangkan non-volatile, data akan tetap tersimpan dengan baik walaupun komputer dalam keadaan mati. Jadi ada contohnya RAM dan ada hard disk. Ini berbagai macam contoh, ada hard disk, ada RAM, dan ada ROM.
ketiga poin ini merupakan salah satu perangkat penyimpanan dari sistem komputer. Jadi RAM ini sangat berfungsi sekali dalam hal proses pengolahan datanya nanti. Lanjut kita dengan perangkat lunak. Perangkat lunak komputer yang banyak orang menyatakan bahwa perangkat lunak ini apabila komputernya tidak ada perangkat lunak maka tidak akan bisa dioperasikan. Sama seperti tubuh kita, bahwa kita tidak bisa melakukan apapun apabila nyawanya tidak ada. Nah, mungkin salah satu sebagai penjelas dari definisi perangkat lunak ini, anggap saja bahwa perangkat lunak ini adalah nyawa dari tubuh manusia. Contoh dari perangkat lunak ini adalah sistem operasi, induknya dari perangkat lunak, di mana keseluruhan perangkat lunak nanti akan diinstal terlebih dahulu di sistem operasi. Tanpa sistem operasi, perangkat-perangkat yang lain tidak bisa digunakan. Perangkat yang lain adalah bahasa pemrograman yang sering banyak digunakan oleh para programmer untuk membuat aplikasi dan sejenisnya. Kemudian paket aplikasi merupakan hasil dari pembuatan dari menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya ada perangkat pemikir. Perangkat pemikir ini yang mengolah atau yang memberikan instruksi perintah kepada suatu sistem komputer yang nanti akan dijalankan atau diterjemahkan oleh software melalui perangkat keras. Contohnya adalah programmer. Programmer ini yang tadi sudah kita bahas sekilas bahwa menggunakan perangkat bahasa pemrograman untuk menciptakan suatu hal seperti software, aplikasi, dan sejenisnya. Kemudian ada database engineer yang berfungsi untuk melakukan perancangan terhadap database. Yang biasanya sering kita gunakan atau sering kita temui, baik itu menggunakan website maupun aplikasi-aplikasi pemasaran, kemudian aplikasi pembayaran, dan sejenisnya. Kemudian ada administrator. Administrator ini orang yang bertugas untuk melihat atau mengatur lalu lintas dari sistemnya. Contohnya seperti administrator yang mengolah suatu warnet di mana ada satu room atau ada beberapa komputer klien yang tidak bisa beroperasi apabila belum diaksesi atau disetujui oleh administrator. Kemudian ada sistem analis yang bertugas untuk merancang sebuah perencanaan mengenai sistem operasi, server, dan seterusnya. Kemudian operator. Operator ini orang yang mengoperasikan komputer, hanya mengoperasikannya saja, seperti mendengarkan lagu, menonton film, menggunakan perangkat komputer. Baiklah, itulah penjelasan dari sistem komputer. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, menurut Anda bagaimana dengan pertanyaan ini? Baiklah, apabila ada pertanyaan, silakan ajukan ke media sosial kami, baik melalui email, kolom komentar, kemudian blog, dan seterusnya. Silakan tulis komentar Anda di video deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.